Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahil mutasili ila imam al-faqih usuli Syekh al-Islam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan wa ashhadu, dan aku bersaksi, anna sayyidana, bahwa sungguhnya sayyidana Muhammadan, penghulu kita yaitu Nabi Muhammad. Alamun ala nabiyina, Muhammad itu ialah nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Abduhu wa rasuluhu, ialah hambanya Allah dan rasulnya Allah. Qaddama wasfal ubudiyyati, mendahulukan dia musannif akan sifat ubudiyah. Imtithalan, karena tunduk, lima fil hadis sahihi, kepada sesuatu yang ada pada hadis sahih. Apa bunyi hadisnya? Walakin qulu abdallahi wa rasuluhu. Wali'annaha, dan karena sesungguhnya ubudiyah, asyrafu awsafihi, ialah paling mulia sifat-sifatnya Nabi. Wa min sama, dan dari sana, lamma khuyira, tatkala diberi pilihan ia Nabi, baina ayyakuna malikan rasulan, di antara bahwa ada ia Nabi ialah raja lagi sebagai rasul, au abdan rasulan, atau Nabi itu seorang hamba lagi rasul, ikhtaro ayyakuna abdan rasulan, niscaya memilih ia Nabi bahwa ada ia Nabi ialah seorang hamba lagi seorang rasul. Kenapa? Li'ilmihi, karena tahunya Nabi, bisyarafil ubudiyyati, dengan mulianya sifat ubudiyah. Jadi ini rahasia. Kenapa kok musannif lebih mendahulukan menyebut abdun daripada rasul? Padahal kalau kita tahu lebih tinggi secara zahir nama rasul daripada abdun. Rasul itu rasul, ya, utusan Allah. Tapi kalau abdun, ya, kalau secara zahir kan artinya cuma hamba, seorang hamba. Ternyata kenapa kok musannif di sini mendahulukan kata-kata abdun daripada rasul? Karena memang sifat yang paling bagus, yang paling mulia adalah sifat ubudiyah. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya ibadah. Jadi kaitannya sama ibadah. Sifat penghambaan kita, sifat kita merasa rendah bahwa Allah itu yang tinggi, itu penting. Bahkan buktinya ketika Nabi disuruh pilih mana mau menjadi seorang raja atau seorang abdun, maka Nabi memilih abdun. Kenapa? Karena beliau tahu betapa mulianya, betapa bagusnya sifat ubudiyah. War rasulu lughatan al-mursalu, dan seberpula rasul lughatan secara bahasa, al-mursalu ialah yang diutus, seseorang atau sesuatu yang diutus. Wastilahan, dan secara istilah, zakarun qurrun min bani adama auhallahu ilaihi bisyar'in ya'malu bihi wa umira bitablighihi. Secara istilah rasul itu zakarun, ialah seorang laki-laki, qurrun, lagi merdeka, min bani adama, dari anak keturunan Nabi Adam, artinya manusia. Auhallahu ilaihi, yang mewahyukan oleh Allah kepadanya, zakarun hurun, bisyar'in, dengan syariat, ya'malu bihi, yang beramal, yang mengamalkan ia laki-laki dengannya syariat, wa umira bitablighihi, dan diperintahkan ia laki-laki dengan menyampaikan syariat.
Wahwa dan bermula ianya Rasul akhassu minan nabi, ia lebih khusus dari nabi. Iz karena huwa ma'murun bil amali bima uhiya ilaihi faqat. Karena huwa bermula ianya nabi, ma'murun ialah diperintahkan, bil amali dengan mengamalkan, bima uhiya ilaihi dengan sesuatu yang diwahyukan ia sesuatu kepada nabi faqat saja. Fakullu rasulin nabiyyun wala aksu. Maka bermula setiap rasul itu ialah nabi dan tidak kebalikannya. Jadi perbedaan antara rasul dan nabi. Kalau rasul itu definisinya secara istilah laki-laki. Jadi tak ada yang namanya rasul, perempuan itu tidak ada. Laki-laki merdeka manusia. Nanti kalau kalau rasul jin tidak ada. Dia laki-laki merdeka dari golongan manusia dan yang Allah berikan wahyu dan dia disuruh untuk mengamalkan dan juga diberitakan untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu bedanya rasul sama nabi. Kenapa? Karena kalau nabi hanya diperintahkan untuk mengamalkan saja. Di rasul diberitakan untuk diberi wahyu, diberitakan untuk mengamalkan dan disuruh untuk menyampaikan. Kalau nabi diberi wahyu, disuruh untuk mengamalkan tapi tak diberitakan untuk menyampaikan kepada umat. Jadi lebih khusus rasul daripada nabi. Nabi itu lebih umum daripada rasul. Setiap rasul pasti nabi, tapi setiap nabi belum tentu rasul. Ada yang nabi tapi dia rasul. Dia nabi juga rasul dia juga. Ada ayat 25 kemarin. Wa habibuhu wa khaliluhu, ay alladzi habbahu Allah, artinya yang mencintai akannya Nabi Muhammad oleh Allah Ta'ala, wa ja'alahu khalilan, dan menjadikan dia Allah akannya Nabi khalilan, akan khalil, kekasih. Khalil itu bisa artinya kawan karib, bisa juga artinya kekasih. Tapi lebih tinggi habib daripada khalil. Khalil itu biasa gelar siapa? Gelar Nabi Ibrahim. Ruya diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi Su'idal minbara, ialah naik ia Nabi ke atas mimbar. Yauman, pada suatu hari, mustabsyiran farahan, lagi dalam keadaan bergembira. Faqala, lalu berkata ia Nabi, innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad ittakhadhani, sungguh menjadikan ia Allah akanku khalilan, akan kekasih. Kama takhazza Ibrahim khalilan, sebagaimana menjadikan ia Allah akan Nabi Ibrahim akan kekasih. Fa ana habibullah wa ana khalilullah, maka saya adalah habibullah dan saya adalah khalilullah. Ini kan padahal kalau logikanya lah, padahal Nabi sudah diberi gelar habibullah, tapi ketika Nabi diberi gelar khalilullah tetap senang. Sebenarnya bergelarnya ya, tapi siapa yang memberi gelar sebenarnya? Siapa yang memberi nama itu? Jadi bisa kita dari sini ya, bisa kita ambil tarik hukum. Boleh saja kita senang atau gembira apabila diberi ujian atau diberi nama lakop yang baik, itu boleh. Senang ya, bukan sombong, beda. Senang. Saya dibilang saya dikasih nama itu, saya dikasih nama Sohibul Nahwi misalnya, dikasih nama Sohibul Fikih misalnya. Saya dikasih nama Umun Naum, jangan bangga ya. Itu lain ya. Kalau dikatakan Usang misalnya. Dan memang Nabi sering memberi nama, memberi lakop sahabatnya. Padahal nama itu meskipun secara zahir mungkin kurang biasa aja. Ketika Sayyidina Ali tidur, lalu Nabi bangunkan. Ketika Nabi bangunkan nampak ada debu karena tidur di musola ya, kayak di masjid, di teras masjid. Nabi beri nama dengan Abu Turab.
Tapi senang karena yang memberi nama itu adalah Nabi Muhammad. Nah, Sayyidina Ali senang dipanggil itu. Kalian biasakanlah panggil kawan tuh dengan lakon yang bagus ya. Janganlah kasihan. Tapi dia ridho, bukan masalah ridho dan tidaknya ya. Terkadang nama itu doa masalahnya. Paling tidak janganlah kasih sikatan-sikatan nama kau kalian juga. Sikatan yang bermakna nama juga. Sering saya yang kena ini. Siapa nih? Membedakan satu. Kalau saya kasih nama, tahu pula. Kasih kawan nama yang bagus ya. Namanya udah bagus. Yang nama-nama tidak ada artinya, fotokopi lagi ya. Ubah nama wa mahabbani. Apa perbedaan antara keduanya nih tebas? Wahub wa mahabbatullahi li 'abdihi, dan sebermula cintanya Allah kepada hambanya, mahabbahnya Allah kepada hambanya, sana'uhu alaihi wa ridahu anhu, ialah memujinya Allah atasnya hamba dan ridhonya Allah dari hamba. Wahia takunu bihasabi ma'rifatihi bihi, dan ianya mahabbah ialah ada ia mahabbah ialah berdasarkan makrifahnya hamba kepada Allah. Jadi mahabbah, apa makna mahabbah Allah kepada hamba? Maknanya adalah Allah mencintai hamba itu dan Allah ridho terhadap apa yang dilakukan hamba itu. Dan mahabbah itu tergantung dengan kadar makrifahnya hamba kepada Allah. Semakin seorang hamba itu kenal kepada Allah, semakin seorang hamba itu tahu siapa Allah, maka pasti semakin besar kadar cinta dia kepada Allah, dan begitu juga Allah akan semakin cinta kepada dia. Kan sering pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana cara mengetahui Allah? Jangan pikirkan Allah. Tak boleh kita memikirkan zat Allah ya. Kenapa tak boleh zat? Karena tak mungkin bisa. Otak kita ini terlalu kecil menampung pikiran-pikiran itu. Cukuplah kita berpikir tentang ciptaan Allah, minimal tentang sifat-sifat Allah. Saya ingin mencoba mencintai apa misalnya hadis, tapi saya tak mau memahami hadis, saya tidak bisa. Saya ingin mencintai Al-Quran, tapi saya tak mau memahami Al-Quran, saya tidak bisa, payah. Tapi kenapa Sayyidina Umar sebab masuk Islamnya kenapa? Karena dengan adiknya baca Quran. Ketika itu Sayyidina Umar udah Islam atau belum? Belum ya, kalau udah ngapain masuk Islam? Belum. Katanya Zat yang paham Quran, kalau nggak paham Quran tidak mungkin cinta Quran. Kenapa kok Sayyidina Umar itu bisa masuk Islam karena dengar? Karena dia paham. Jadi sebenarnya ya, Quran itu bisa dipahami oleh siapa saja sebenarnya. Tentunya kalau berilmu ya, siapa aja. Makanya jangan itu ya. Ini sering nih yang menjadi hantu, yang menjadi ketakutan kalian adalah nggak sulit menghafal Quran katanya. Bukan sulit sebenarnya ya. Apa sebenarnya? Malas sebenarnya. Ya, jadi karena ada beberapa orang yang hadap ke saya, jangan sampai kalian karena ingin katanya lah mencoba dekat sama Quran, cinta sama Quran, dekat sama hadis, cinta dengan hadis, lebih mencoba mengenal Quran, lebih coba mengenal hadis, tapi kalian tinggalkan belajar agama. Itu jalan yang salah itu. Bagi saya, menurut saya, yang kalian tempuh ini adalah cara bagaimana kalian mencoba mencintai Quran sekarang. Yang kalian jalani sekarang. Dan sekarang inilah kita belajar kitab hadis. Tujuan kita apa? Tujuan kita adalah bagaimana kita mencoba mencintai hadis. Bagaimana kita coba mengenal orang yang mengatakan hadis ini. Siapa itu? Rasulullah. Tak mungkinlah kita
nggak tahu kalian terlalu pintar, saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya pribadi, kalau untuk mencoba mencintai sesuatu tapi saya tak kenal sama dia, susah. Makanya kalian kalau ada rasa-rasa kok saya masih sulit bisa mencintai Rasul, satu gitu alasannya, karena kalian belum kenal siapa Rasul. Banyak baca buku sejarah. Buku Tareglen apa? Kitab Tareglen? Pak udah tamat? Nurul Yakin udah tamat? Mukhtasar Nurul Yakin udah tamat? Api Tauhid tamat? Novel tamat. Jangan pula lebih kenal lagi orang yang tak ada, hanya fiktif aja daripada Rasul, bahaya tu ya. Banyak baca buku. Saya pusing saat nak kitab tu sana, belilah terjemahannya. Sejarah beli, baca. Wala syakka, dan tak ada keraguan, anna a'rafa nasi bihi, bahwasanya orang yang paling kenal bihi dengan Allah, nabiyuna, ialah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa haqquhum, maka oleh karena itu ianya nabi ialah paling cintanya manusia. Wa haqquhum bismil habibi, dan yang paling berhaknya manusia dengan nama Habib. Tadi karena dikatakan semakin tinggi kita, semakin kita kenal Allah, itu semakin kita cinta kepada Allah. Maka karena Nabi orang yang paling kenal dengan Allah, maka Nabilah orang yang paling mencintai Allah, dan tentunya orang yang paling berhak diberi nama Habib. Meskipun sekarang banyak Habib KW ya, Habib atau Syarifah. Habib sini ada di sini. Kenapa nama Syarifah? Biar saat dapat barokahnya Syarifah. Sama kayak saya ada nama Muhammad. Kenapa? Tabarukan agar saya dapat nama Muhammad. Karena ada cerita ya, Allah alam, saya tak tahu ni apakah ini benar-benar terjadi kelak di akhirat, Allah alam. Yang ceritakan ke saya ni Habib waktu saya masih mondok di Sukorejo. Ada orang dia ditakdirkan masuk setelah ditimbang amal baik amal buruknya, banyak amal buruknya, disuruh masuk ke neraka. Lalu sebelum sampai ke neraka dipanggil malaikat sini, coba panggil dia, ada tak dia pernah ikut pengajian, ikut majelis ilmu? Kalau ada, maka masukkanlah dia ke surga dengan barokah majelis ilmu yang dia pernah ikuti. Dipanggil, oi bro, sini dulu, kata malaikat. Apa? Kamu pernah ikut majelis taklim tak? Kalau pernah, kamu bisa masuk surga, katanya. Tak pernah juga, orang ke majelis taklim saya cibir, saya hina, katanya. Udahlah, pergilah sana. Dipanggil, ngadat malaikat lagi sama malaikat. Ya Allah, ternyata dia tak pernah ikut majelis taklim, ya Allah. Coba tanya sama dia. Pernah enggak dia melihat orang alim? Pernah enggak dia melihat ulama? Atau bahkan pernah enggak dia mencium tangan ulama misalnya? Tanya. Pernah enggak kamu tengok ulama? Atau pernah enggak mencium ulama? Tak pernah. Ada ulama lewat, saya malah memalingkan wajah saya benci ini tanya. Iyalah, jalanlah terus. Dipanggil lagi. Gimana malaikat? Tak juga ya Allah tanya. Gitu, tanya sama dia. Pernah enggak tanya sama dia, namanya ada enggak? Namanya ini nama dari nama ulama. Nama dia itu apakah nama dia itu sama dengan nama ulama atau nama nabi, ada enggak? Kalau ada, masukkan dia ke surga karena barokah namanya yang sama. Wah, ini enak nih, nama beruntung kali sini loh. Siapa nama kamu? Saya takut salah nama ayah kalian disebut nanti kan. Pokoknya namanya tak Islami lah. Siapa nama kamu ni? Ini tanya. Udahlah. Kamu ni katanya. Jadi jangan sembarang kasih nama ya. Jadi nama itu berharga. Meskipun kalian tak suka nama itu, apa ya? Saya mau anak saya nama anak gaul, minimal di awalnya. Kasih, kalau perempuan kasih nama Ummul Mukminin. Siapa yang pilih? Khadijah, Aisyah, Fatimah dan seterusnya. Kasihlah. Laki-laki kasih nama Nabi. Nama Nabi berapa? Nama Nabi Muhammad saja ada berapa?
100 ya banyak tuh tahu saya. 100 Pak kan tidak pernah baca dalam buku. Banyak kali pilih aja dari pilih. Namanya dibilang nama Inggris tidak juga. Ada dibilang Inggris kok ada shin-nya di sana. Dibilang nama Arab ada Arab C-nya misalnya. Misalnya saya tidak apa ya, tidak tulis apa ya. Biasa aja nama, tak usah kayak Aisyah kan bagus itu. Khadijah, Fatimah, Muhammad, Ahmad. Nama saya tak ada artinya, saya boleh ganti, boleh. Perlu potong kambing, tak apa-apa, bagus sekali sedekah. Perlu diayun, tak perlu lah ya. Nabi pernah mengubah nama sahabatnya, sering ya. Nama-nama yang tak sesuai dengan Islam diubah sama Nabi. Sekali itu juga ubah aja nama kita. Jelek nama kalian kan ubah aja. Potong kambing, tak bisa potong ayam. Tak bisa potong ayam, telurnya aja lah. Makan sama-sama. Saya lagi masih libur atau beli jagung. Jagung lagi murah. Mana lagi? Wa khullatullahi lil 'abdi, dan sebermula khalilnya Allah, cintanya Allah kepada hamba. Tamkinuhu ialah tamkin. Tamkin itu bahasa kerennya itu menstabilkan, menetapkan. Tamkinuhu menstabilkannya Allah min ta'atihi, dari ketaatannya hamba, wa ismatihi, dan menjaganya hamba. Jadi kalau khalil maknanya, kalau Allah cinta sama kepada hambanya tapi menggunakan khalil, itu artinya Allah membuat hamba itu istiqomah untuk melakukan ketaatan, dan Allah menjaga hamba itu dari dosa atau kemaksiatan. Tapi kalau habib tadi maknanya adalah Allah memuji hamba tadi, dan Allah ridho terhadap semua yang dilakukannya. Maka lebih tinggi lagi mahabbah daripada khullah. Wa makna qaulil Mustafa Khalilullah, dan bermula maknanya wa makna qaulil Mustafa Khalilullah, dan bermula makna adanya Nabi Mustafa ialah Khalilullah, annahu syadidut ta'ati li maulahu, bahwa sesungguhnya Nabi ialah syadidut ta'at, paling taat, bersangat taat, li maulahu, kepada Tuhannya Nabi. Wa annallaha, dan bahwa sesungguhnya Allah istofahu, ialah memilih ia Allah akannya Nabi. Wa khassahu bil karamati, dan mengkhususkan ia Allah akannya Nabi bil karamati, dengan kemuliaan-kemuliaan. Min ijabatin da'wati, nyatalah dari dikabulkannya doa. Wa izharil khawariki ala yadaihi, dan menampakkan khawarik. Khawarik ini hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang di luar nalar. Itu khawarik, jaman. Biasanya orang kalau menggunakan khawarikul adah. Ala yadaihi, atas dua tangan Nabi. Misalnya kayak membelah bulan, apa lagi itu, keluarkan air dan seterusnya. Wa nusrati ala a'daihi, dan menolong atas musuh-musuhnya Nabi. Afdalul makhluqina wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.